Paradigm people, welcome Paradigm Lifestyle Podcast. Woo! Powered by Paradigm Fitness Indonesia. It's your future. With me, Franz 207. And Eric Lima. Now here we come, Natasha Surya. Halo. Gila rame banget. Kita kayak ambil nada ya. Oh yes, harmonisasi. Thank you for coming. Kita kembaran ya. Sama-sama, sangat senang melihat semua peralatan keren ini. Jadi gak cuma di gym doang yang keren ya alatnya ya. Yes. Mana ada nih gym kayak ada studio-studio kayak gini juga ya kan? Yes. How's life mama muda ini? It's been great. Maksudnya kayak belakangan busy tapi ya kayaknya harus bersyukur juga bisa dapat ke-busyan ini gitu ya. So far enjoying life. Udah resign jadi lebih banyak waktu sama anak. Ya gitu-gitulah. Aku ngikutin loh semua konten-kontennya Natasha. Oh bagus. Jadi engagement aku bagus. Ya deh, nanti aku ini save juga ya. Oh iya, Save bagus. sama share juga. Ya. Tapi gantian. Oh iya, simbiosis mutualisme. Betul. Kita janjian ya. Boleh. Oke, nah tadi kan Natasha bilang ada anak juga ya kan, terus anaknya satu, ada rencana punya anak lagi? Ada tapi not anytime soon karena membesarkan anak wow kayak baru satu aja challenge-nya banyak ya. Jadi kayak mungkin nanti kali ya kayak 4 tahun atau 5 tahun lagi. I don't know, I mean like sedikasihnya. Cuman kalau ditanya kesiapan mentalnya mungkin not anytime soon gitu. Oke. Terus udah punya anak satu tapi tetap loh badannya kayak gini loh. Iya. Ini inspirasi loh. Iya. Ya kan? Terima kasih. Apa sih rahasianya? Ke Paradigm. Jadi sebenarnya kalau misalnya boleh jujur emang dari dulu tuh gue emang udah aktif banget orangnya. Orang yang emang suka banget olahraga dari SD, SMP, SMA. Tapi bener-bener rajin nge-gym banget itu pas lagi kuliah. Jadi pas lagi kuliah itu gue dalam seminggu 7 harinya gue nge-gym. Dalam sekali nge-gym itu 4 jam. Nah, jadi dari situ terbentuklah kebiasaan dan mulai ada nih apps gitu kan. Bergaris-garis. Garis-garis ya. Bergaris-garis Bang. Terus udah gitu jadi itu ada satu kebanggaan sendiri lah. Maksudnya kayak, wih gila ternyata gue keren juga. Terus udah gitu jadi maksudnya karena ada istilahnya ada hasilnya setelah lo bekerja maksudnya workout gitu. Jadi gue agak lumayan addicted gitu ya. Nah terus tapi karena udah kebiasaan jadi walaupun setelah ngelahirin pun gue tetap nge-gym gitu. Bahkan gue tuh abis ngelahirin paling sebulan setelahnya udah mulai nge-gym lagi. Udah mulai olahraga lagi lah walaupun belum waktu itu kan kita PPKM ya. Jadi maksudnya kayak belum ke gym. Cuman ya udah gue emang rutin olahraga gitu. Olahraga yang paling disuka apa? HIIT sama Muay Thai sama sebenarnya recently baru strength training karena gue sebelumnya belum ngerti gitu lah ya. Gue malu kalau ke gym tuh kayak misalnya angkat-angkat beban tapi apa sih ini cewek nggak jelas gitu. Kayak kok kayak dia mau angkat apa tuh ya barbel bukan barbel apa sih yang bulat itu ya kok dia kayak nggak ngerti. Iya maka dari itu untungnya waktu itu kan gue pakai PT ya maksudnya PT itu ngebantu buat gue ngertiin gitu loh maksudnya kayak ini loh cara pakai gini loh bu gitu. Nah jadi dari situ baru gue mulai suka strength training tapi recently juga baru suka lari tiap pagi gitu. Mata selalu langsing ya. Terima kasih. Yes. Jaga makan juga gak sih? Dulu pas lagi awal-awal banget yang gue di kuliah itu gue juga jaga makan banget. Gue kayak kambing jujur. Tapi gue beneran menerapkan dan gue suka clean eating dulu. Jadi emang gue yang kayak makan tuh memang kayak 70% sayur. 30%-nya kayak ya udah protein atau kayak gimana pokoknya intinya dijaga banget lah. Gue juga nggak minum manis-manis apa segala macam dan gue juga consume protein shake. Jadi maksudnya emang ya soalnya gue denger kan maksudnya protein shake tuh bisa bantu otot gitu kan. Nah tapi kalau sekarang gue bablas. Sekarang gitu. sudah tidak menjaga makan sama sekali gue. Tapi tetap langsing loh. Iya. Terima kasih. Ini adalah berkah dari Tuhan.
Tapi emang genetiknya juga dibantu sama genetik, terus ngurus anak juga kan itu kan ini ya. Sebenarnya ngurus anak mbak gue sih. Gue bagian mainin. Gue bagian yang kayak Zek mau main, yuk. Aduh, Zek ini boker. Oke, Mbak, tolong. Jadi harus seimbang. Harus seimbang, itu kuncinya. Berarti kuncinya harus happy. Betul. Biar metabolisme terjaga. Betul. Emang menurut gue yang paling ngaruh itu happy loh. Maksudnya gini, kalau kata orang-orang kan yang kayak yang penting lu pokoknya tidurnya juga harus teratur, apa gitu-gitu. To be fair honest, tidur gue juga gak teratur-teratur banget sih. Cuman maksudnya unconsciously karena lo happy gitu ya. Jadi kayak ya cycle tidur lo tuh walaupun mungkin gak teratur banget tapi ya tetap maksudnya ya on track gitu. Terus udah gitu kayak lo jadi semangat ngelakuin apapun yang termasuk workout apa segala macam. Jadi ya gitu deh. Menurut gue ya. Happy is the most important thing. Being happy. Terus how do you manage your time sekarang ya kan? Waktu itu kan busy kerja di salah satu company. Kita udah tahu ya gitu di TikTok ya kan. Nanti kita akan bahas sendiri nih di episode sendiri. Ya kan. Nah pada saat itu jadi wanita karir, terus punya anak, terus harus urus suami, terus juga dengan konten-konten, how do you manage your time? Jadi kalau gamblangnya adalah gue tuh kalau ngonten, kalau dulu sebelum resign gue pokoknya ngonten tuh sebelum jam kerja. Karena memang gue ngonten tuh masih rely on cahaya matahari. Karena kan jadi konten gue tuh kebanyakan tentang home and living kan. Jadi kebanyakan emang lebih bagus pagi-pagi pokoknya ada matahari lah gitu. Jadi gue biasanya bangun tuh jam 7:30, jam 8 not that early. Jadi jam 8 sampai jam 10 biasanya gue ngambil konten. Terus udah gitu baru abis itu kalau waktu itu gue masih kerja ya udah gue lanjut kerja sampai jam 7 malam. Di tengah-tengah jam 3 gue edit konten itu, jam 7 malamnya gue edit konten lagi gitu. Jaga anaknya in between aja karena kan sebenarnya karena ya bersyukurnya kita masih work from home jadi it's possible, everything is possible ini karena masih work from home juga. Tapi setelah sekarang gue udah resign ya udah pokoknya gue during daylight pokoknya biasa gue kerja tuh mulai dari jam 9 sampai jam 3-an gitu. Dari jam 3-an ke atas baru gue mulai edit pokoknya gue apa yang gue take hari itu gue bakal coba edit hari itu juga biar selesai. Setelah itu mungkin jam 6-an selesai ya udah gue spend family time gitu. Sekarang ya pokoknya kayak gitu aja sih time managementnya. Intinya gue resign itu dengan tujuan supaya gue nggak segila kerja dulu. Jadi ya begitu. Tapi kalau kayak Natasha tuh ini ya dari dulu berarti sampai sekarang tuh hampir mungkin nggak punya problem atau masalah dengan berat badan. Iya nggak sih? Segini terus kan? Sebenarnya kayak seberat-beratnya gue itu kayak pas lagi SMP. Tapi kan maksudnya SMP itu kayaknya itu juga masih lagi masa puber gak sih? Maksudnya kayak puber dan di Uber. Yes. Jadi maksudnya kayak seberat-beratnya gue tuh gue gak pernah yang emang obesity atau kayak gimana sih emang. Mungkin itu karena genetik gue juga ya. Tapi terberat gue mungkin 54 kalau yang dalam keadaan belum hamil gitu. Nah terus kok terberat yang kalau hamil itu ya 60 something. Nah terus udah gitu ya secara metabolisme emang kayak gue lumayan cepet. Jadi maksudnya setelah melahirkan pun gue tuh 3 hari setelahnya langsung turun 8 kilo. Wow. Iya jadi maksudnya kayak mungkin emang ditakdirin sama Tuhan seperti ini kali. Tapi harus usaha juga. Ingat apps gak boleh hilang. Ingat itu aset negara. Ini kan kalau upload selfie. Gila. Waduh garisnya takut. Itu aset negara, ya kan? Jadi itu sesuatu yang udah gue usahain, jadi boleh lah pamer-pamer sikit. Pamer-pamer sikit, ya kan. Terus kalau kayak body goal ya Natasha tuh kayak gimana sih? Sebenarnya gue sekarang pengennya kelihatan healthy and strong aja sih. Jadi kalau misalnya lu pada nonton film My Name yang si Han So-hee itu, lo tahu si Dakyong tahu itu kan? Jadi gue tuh pengen badan gue tuh sebenarnya bukan yang kurus, tapi sebenarnya gue pengen yang strong, yang emang ada yang lean. Ya lean yang ada ototnya, tapi bukan yang kayak sampai binaragawan ya jujur ya.
gue agak takut. Terus udah gitu gue tetap pokoknya gue pengen ada abs, mungkin lebih divine tapi bukan yang sampai six pack gitu, kayak yang garis sebelah saya tuh cukup menurut gue. Terus sebenarnya pokoknya yang penting healthy aja deh, looks and feel healthy. Gitu. Body dan goals suami gitu. happy. Oh betul. Stamina-nya harus bagus. Legit ya. Yes. Suami ada pernah komentar apa gak sih? Enggak. Iyalah orang badannya selalu kayak begini. Iya. Yes, dia mah emang gak gitu gimana sih gue. Maksudnya kayak dia gak banyak komentar sih tentang kayak fisik gitu-gitu. Kan pernah dibahas tuh di story ya waktu itu. Natasha tuh sebenarnya orangnya romantis apa enggak sih? Gue dulu bucin banget. Loh, gue kan ngejar laki gue sampai ke Shanghai, man. Maksudnya, aku sempat lihat tuh. Iya, jadi gue tuh maksudnya kayak gue tuh dulu bucinnya setengah mati. Gue tipikal orang yang gue bakal kayak bikin kerajinan tangan buat hadiah apa segala macam. Tapi itu SMP SMA. Sama ya merepet dikit lah ke pas lagi zaman kuliah. Abis itu udah hilang. Abis itu gue nggak romantis lagi, hilang literally. Oh. Yes. Kalau sekarang? Ya hilang. Udah baik. Maksudnya mungkin udah terlalu Ya nyaman juga ya. kali ya. Mungkin ini sedikit kalau lu ngomong kayak gini reminder buat gue buat lebih romantis. Tapi untungnya laki gue tuh juga bukan orang yang romantis. Gitu ya, laki gue yang sekarang. Kayak banyak aja dulu. Tapi maksudnya jadi intinya kayak seimbang gitu. Ya mungkin bisa dengan olahraga bareng kan, couple workout. Gak bisa coy, jadi gue sama dia pernah workout bareng gitu ya. Tapi kayak kita merasa awkward karena kita ngeliat muka masing-masing kayak gimana terus gue kayak enggak aneh gitu. Enggak kayak awkward deh, kayak kalau lari bareng it's fine. Tapi kayak kalau misalnya udah angkat beban gitu-gitu gue tuh suka kayak aneh banget gak sih muka lu gitu. Terus gitu dia juga ngomong kayak kok lo cewek main kayak gituan sih. Udah mendingan kita gak usah bareng deh daripada kita berantem. Gitu. Sendiri aja. Yes. Tapi dia juga workout kok tiap hari. Iya. Oh that's good. Yes. Kalau misalnya kayak keluarga gitu ngelihat Natasha, terus ngelihat your family lah, your small cute family itu. Nah sekeluarga sama atau nggak teman-teman ngerasa kayak gue pengen deh olahraga deh jadinya kayak lu gitu. Ada sih, cuman biasanya itu mah cuman angin-anginan doang. Kebanyakan dari keluarga gue atau teman-teman gue sekitar gue tuh cuman yang kayak woi saya terpacu nih sebulan pertama, abis itu gak ada lagi. Tiba-tiba gue ngeliat dia, lah jadi melar bro. Gak apa-apa sih, artinya lu happy. Gak apa-apa. Happy. Artinya lu happy. Tapi memang gue tipikalnya gini kayak gue gak bisa yang ngajak-ngajak gitu. Ntar kita nge-gym bareng yuk. Karena jujur aja gue tipikal orang yang comfortable nge-gym sendiri. Karena kalau nge-gym kayak tadi sama kayak ke laki gue ngeliatin kayak aneh banget muka lu kayak gue nggak fokus gitu. Gue nggak fokus terus kayak biasanya kalau nge-gym kan kayak biasanya lu dengerin ya apa pakai lagu sendiri gitu kan. Jadi kalau misalnya bareng-bareng menurut gue kayak agak aneh. Tapi banyak kayak istilahnya mereka kayak ngomong kayak aku juga pengen deh kayak gini, boleh dong bagi kayak biasanya kayak workout rutinnya apa aja sih. Terus udah gitu biasanya kalau misalnya belajar sama PT tuh belajarnya apa sih kak yang paling efek gitu-gitu. Gitu sih. Iya karena kan apalagi kayak udah melahirkan, udah punya anak gitu. Pasti Natasha Surya nih beda gitu sama teman-teman yang lain, iya gak sih? Iya benar. Iya ada beda. Beda karena emang dari dulu olahraganya ke maintain, Yeah, ya kan, ke maintain terus sampai punya anak, melahirkan, terus balik lagi olahraga, maksudnya kayak fisiknya tuh udah emang di situ. Ada muscle memory gitu ya. Ada muscle memory. Ada garisnya 11 ya. Itu memori buat saya. Tapi menurut gue mungkin karena gue emang orangnya bisa dibilang emang aktif banget secara naturalnya gue emang hyperaktif gitu ya. Jadi sebenarnya workout itu untuk melepaskan energi gue. Lu tau kan biasa anjing tuh dibiarin lari-lari. Nah, jadi mungkin gue kayak gitu. Jadi maksudnya workout itu tuh buat channeling energi gue nih biar kayak keluar. Jadi supaya rest of the day gue tuh gue gak keranjingan gitu loh. Kayak iya kayak kalau lagi ngomong juga gak. Iya. Gitu kan. Yes. Karena tapi dan gue tuh juga yang dibilang endorphins juga bener loh. Jadi yang kayak you're feeling great after workout, itu tuh happens ke gue. Karena jadi lu ngerasa kayak gue healthy banget nih. Gue kayak gue udah sweating nih, bagus banget di badan gue kayaknya nih gitu. Jadi
Mungkin ini salah satu tadi channeling energi gue, sama kedua untuk membuat gue feel satisfied sama diri gue juga gitu loh, kayak feel accomplished, kayak wah ternyata di jam segini gue udah selesai nih ngelakuin satu task gue yang ternyata juga berguna buat diri gue sendiri gitu. Dan bisa ngerasa fresh juga karena bisa habis olahraga terus habis itu bikin konten. Iya, betul. betul. Inspiratif. Terus dulunya kan juga dancer. Iya benar. Sorry tapi aku udah gak bisa lagi ngedance TikTok gitu. Kita udah gak satu era. Kita udah gak satu era nih, beda. Cerita dong dulu yang ini dance. Natasha juga dulu dancer loh. Juara-juara loh ya Gila. kan. Jadi kayak dulu, jangan salah, ini kiblatnya ke sini, kiblatnya ke conference. Jadi dulu tuh dari SD sama SMP itu emang kan zaman-zaman kita SD SMP ya tahun 2000-an awal itu kan ngetren banget MD ya. Anak cewek-cewek kalau terkenal tuh MD sama basket gitu. Jadi itu sebenarnya gue rasa juga salah satu social affirmations aja buat gue gitu loh. Kalau gue ini keren loh. Dan gue bisa ngedance loh men gitu. Jadi dulu gue tuh gue adalah leadernya dulu. Dulu kalau dulu inget gak sih kalau ngedance kayak gue gitu. Atau mau ulang gitu. Iya kan. Nah dulu tuh memang kayak, tapi karena dulu kita zaman SD SMP nggak ada budget buat bayar coach nih kayak conference, jadi kita bikin gerakan sendiri. Well ya udah terus udah gitu ya kita ngedance. Gue satu tim tuh biasa berlima, berenam. Well again itu sebenarnya adalah salah satu kegiatan anak-anak muda aja biar kita keren pokoknya. Dari dulu citra keren Yoi. itu udah ada dong. Harus ada gitu kan. Sampai keren kayak sekarang mami muda. Ya kan? Alhamdulillah aja. Ya kan? Yes. Terus next step, next goal nih. Secara berkeluarga, berkarir itu gimana Natasha? Sebenarnya gue nggak gitu ambisius gimana sih. Intinya semakin gue tua, belum tua-tua banget. Maksudnya semakin gue berumur dan berkeluarga tuh gue sadar kalau kayaknya tuh gue nggak harus berlari terus dalam kehidupan gue gitu ya. Maksudnya gue nggak mau set goal yang terlalu ambisius. Yang penting gue punya kehidupan yang bisa gue nikmati. Gue bisa punya pekerjaan yang gue sukai, tapi juga menghasilkan. Gue bisa hidup nyaman, gue bisa intinya selalu merasa bersyukur gitu loh dengan keadaan apapun. Jadi ditanya goal gue tuh apa, kayak gue gak ambisius banget. Misalnya untuk karir mungkin gue pengen ada progres sih. Maksudnya kayak gue pengen kalau sekarang konten masih sendiri dan gue punya tim baru cuma satu, baru punya personal assistant gitu kan. Buat bantu-bantuin gue masih gitu kan. Tapi maksudnya mungkin kalau bisa ditanya, gue pengen banget punya kayak tim konten sendiri atau kayak gimana. Tapi gue nggak punya deadline yang gimana. Gue nggak punya deadline yang saklek gitu. Gue let it flow aja gitu. Terus kalau untuk keluarga, kalau ditanya ya tadi, gue mungkin pengen punya anak lagi but not anytime soon. Gue pengen juga enjoy my time with my only son sekarang dan juga sama laki gue gitu kan. Terus kalau untuk apa lagi? Udah keluarga, udah pekerjaan. Kalau untuk diri sendiri, ya udah sama sih. Gue pengen jadi orang yang better aja lah. Pokoknya kalau emang gue bisa jadi seorang, gue agak geli sih ngomongnya, influencer. Semoga gue bisa jadi influencer yang bisa emang influence something good gitu loh, channeling something good. I don't have any intention to be a very famous person. No, I think apa yang gue punya sekarang juga udah cukup buat gue. Gue nggak harus disukain oleh semua orang. I think just enjoy my life gitu aja deh. Wow. Gila deep banget gak sih gue? Iya, bener-bener. Tapi jujur konten-konten Natasha tuh inspiring loh. Iya, inspiring. Gue thankful banget kalau memang ada orang-orang yang bisa merasa konten gue inspiring ya. Inspiring loh. Karena aku juga pernah coba kan kayak gue mau cobain kayak Natasha ya kan. Ya Allah, repot banget deh gue gitu harus cerita ya kan. Iya, hebat. Amazing loh. Nanti kita akan bahas di podcast selanjutnya tentang content creator live. Thank you Natasha. Sama-sama. Thank you. Nah kita mau ngajakin Paradigm People semuanya. Thank you for watching and listening. Kalau misalnya kalian tadi ngedenger tentang seksi mamut. Buat kalian yang keluarganya atau sahabatnya
bertanya-tanya kenapa badannya harus ada 11 kanan dan kiri seperti Natasha Surya, bisa kirimin konten ini ke keluarga atau sahabat atau siapapun yang membutuhkan. Karena dengan kalian share the content, kalian tuh bukan cuma memberikan energi atau memberikan inspirasi atau motivasi, tapi kalian juga bisa menyelamatkan hidup mereka. Ya. Dan juga follow our social media, ada banyak di semua platform, ada di Instagram, ada di Facebook, ada di LinkedIn, ada di YouTube, ada di TikTok, ada di Thriller. See you in the next episode of Paradigm Lifestyle Podcast powered by Paradigm Fitness Indonesia. It's your future. Thank you.